Gak bisa dah ini. Kelas 9 habis. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, diantaranya nikmat kesehatan serta waktu luang, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul kembali melaksanakan pembelajaran daring pada pertemuan kita kali ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang al-imanu bil malaikah. Al-imanu bil malaika, beriman terhadap malaikat. Pembahasan yang pertama, ma'nal imanu bil malaikah. Ma'nal imani bil malaikah. Makna beriman terhadap malaikat. At-tasdiqul jazimu biwujudil malaikah. Kepercayaan yang pasti tentang keberadaan para malaikat. Jadi makna dari beriman terhadap malaikat adalah at-tasdiqul jazimu biwujudil malaikah. Kepercayaan yang tetap, kepercayaan yang pasti terhadap keberadaan malaikat. Wa annahum naw'un min makhluqatillah, dan sesungguhnya mereka adalah salah satu jenis makhluk Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha, yang mereka tidak pernah mendurhakai. La ya'sunallah, yang mereka tidak pernah mendurhakai Allah. Ma amarahum, atas apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi beriman terhadap malaikat itu adalah kepercayaan, artinya kita benar-benar yakin terhadap keberadaan malaikat. Kita percaya bahwasannya malaikat itu benar-benar ada. Dan malaikat ini merupakan salah satu makhluk Allah yang ia tidak pernah mendurhakai atau yang dia tidak pernah mendurhakai apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu sebaliknya,
mereka tidak mendurhakainya, akan tapi mereka melakukan apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Saya ulangin, jadi makna dari beriman terhadap malaikat adalah kita benar-benar percaya akan keberadaan malaikat, yang dimana malaikat itu merupakan salah satu makhluk Allah yang tidak mendurhakai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti mereka melakukan apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anbiya ayat 26 sampai 27. Bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Artinya, bal ibadum mukramun, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka itu tidak mendahulinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Maksudnya di sini ialah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang punya Al-Qur'an atau ada saat ini megang Al-Qur'an, bisa lihat artinya di Al-Qur'an. Nah, dari dalil ini, dari firman Allah Subhanahu wa taala ini terbukti bahwasannya malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga dikatakan bahwasannya malaikat itu senantiasa selalu mengerjakan apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mereka dikatakan sebagai makhluk yang mulia dan pantas untuk dimuliakan. Kita lanjut. Wal imanu bil malaikati yatadammanu arba'ata umurin. Beriman terhadap malaikat mencakup 4 perkara. Beriman terhadap malaikat itu terdiri dari 4 perkara. Yang pertama, al-imanu biwujudihim, beriman terhadap keberadaan mereka, yakni beriman terhadap keberadaan malaikat, para malaikat. Kemudian yang kedua, al-imanu biman 'allamana ismahu minhum, ka Jibril alaihi salam, wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmalan. Yang kedua, beriman kepada mereka yang kita ketahui nama-namanya, ka Jibril alaihi salam, seperti Jibril alaihi salam. Wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmalan, dan terhadap mereka yang tidak kita ketahui nama-namanya, nu'minu bihim ijmalan, kita beriman kepada mereka secara global. Saya ulangin, al-imanu biman 'allamana ismahu minhum, beriman kepada mereka yang kita ketahui nama-namanya, ka Jibril alaihi salam, seperti Jibril alaihi salam. Wa man lam na'lam ismahu, dan terhadap mereka yang tidak kita ketahui nama-namanya, nu'minu bihim ijmalan, kita beriman kepada mereka secara global. Nah, jadi poin yang kedua ialah beriman. Maksud dari poin kedua ini adalah
kita beriman kepada mereka secara global. Dalam arti kita bukan berarti kita hanya beriman kepada malaikat yang kita ketahui saja namanya. Akan tetapi kita juga harus beriman kepada malaikat yang kita tidak ketahui namanya. Jadi beriman terhadap malaikat tadi ada mencakup 4 perkara. Perkara yang pertama yaitu beriman terhadap keberadaannya, keberadaan para malaikat. Kemudian yang kedua beriman kepada malaikat baik yang kita ketahui namanya maupun yang tidak kita ketahui namanya. Kita diwajibkan beriman kepada mereka secara global. Saya ulangi ya. Kita tidak hanya beriman kepada malaikat yang kita ketahui saja namanya, akan tetapi beriman pula kepada malaikat yang tidak kita ketahui namanya. Yang ketiga, al-imanu bima 'allamana min sifatihim. Beriman bima 'allamana kepada apa yang kita ketahui min sifatihim dari sifat-sifat mereka. Kemudian al-imanu bima 'allamana min sifatihim, beriman kepada apa yang kita ketahui dari sifat-sifat mereka. Yang ketiga poin ketiga ialah kita harus beriman kepada apa saja yang kita ketahui dari sifat-sifat mereka. Nah, apa-apa saja itu sifat-sifat malaikat nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Tapi akan sudah sebutkan sedikit. Di antara sifat malaikat ialah, maksudnya di sini ialah malaikat itu diciptakan dari cahaya. Nah, di poin ketiga ini dikatakan beriman kepada apa yang kita ketahui dari sifat-sifat mereka. Di antara sifat-sifat mereka ialah mereka diciptakan dari cahaya. Nah, berarti kita harus percaya bahwasannya malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kemudian apalagi? Seperti yang kita ketahui, malaikat itu bertasbih setiap pagi dan malam. Siang dan malam tanpa pernah berhenti. Nah, kita juga harus percaya akan hal itu. Itu berarti kita beriman kepada apa yang kita ketahui dari sifat-sifat mereka. Poin yang keempat, al-imanu bima 'allamana min a'malihim. Beriman kepada apa yang kita ketahui dari tugas-tugas mereka. Allati yaqumuna biha bi amrillahi ta'ala. Yang mereka lakukan atas perintah Allah, katasbihihi, seperti bertasbih dan beribadah kepadanya. Katasbihihi, seperti bertasbih kepadanya. Wa ta'abbudilahu, dan beribadah kepadanya lailan wa naharon, siang dan malam. Biduni tab au fatur. Futur, afan.
tanpa lelah atau jenuh. Nah, jadi poin yang keempat ialah kita harus beriman kepada apa yang kita ketahui dari tugas-tugasnya yang mereka lakukan atas perintah Allah, seperti bertasbih dan beribadah kepadanya siang malam tanpa lelah atau jenuh. Nah, kita diharuskan percaya terhadap apa yang mereka lakukan dari tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka. Nah, di antara tugas-tugasnya itu ialah bertasbih dan beribadah kepada Allah siang dan malam tanpa kena lelah atau jenuh. Kita harus percaya akan hal ini. Jadi beriman terhadap malaikat tadi mencakup 4 perkara. Yang pertama, beriman terhadap keberadaannya. Kemudian beriman kepada apa? Beriman kepada mereka yang kita ketahui nama-namanya maupun yang tidak kita ketahui nama-namanya. Kemudian yang ketiga tadi, beriman terhadap apa yang kita ketahui dari sifat-sifat mereka. Dan yang keempat, beriman terhadap apa yang kita ketahui dari pekerjaan-pekerjaan mereka atau amalan-amalan mereka yang Allah perintahkan kepada mereka. Kemudian kita masuk ke wal imanu bil malaikati ruknun min arkanil iman. Beriman terhadap malaikat merupakan salah satu rukun dari rukun iman. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam anil iman. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Antu mina billahi, yaitu hendaknya engkau beriman kepada Allah wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada qadar atau takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk.
Nah, jadi beriman terhadap malaikat itu merupakan salah satu rukun dari rukun iman. Ini terbukti dari firman Allah Subhanahu wa taala. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya. Dikatakan juga pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Nah, jadi di sini terbukti bahwasannya beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Setelah kita beriman kepada Allah, kemudian yang kedua ialah beriman kepada malaikat. Kita lanjut ke yang Mbak, sifatul malaikah, sifat-sifat malaikat. Min sifatil malaikatil khalqiyah ma dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min annahum khalaqu min nurin faqala alaihi salatu wassalam khalaqatil malaikah min nurin. Pun saya ulangin, khuliqatil malaika min nurin. Min sifatil malaikatil khalqiyah ma dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat atau ciri fisik malaikat sebagaimana yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min annahum khalaqu min nurin, bahwa mereka diciptakan dari cahaya. Nah, di antara sifat malaikat, di antara sifat fisik, di antara sifat atau ciri fisik malaikat ialah sebagaimana yang telah disebutkan Rasulullah SAW, bahwasannya malaikat itu mereka diciptakan dari cahaya. Faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Hadis riwayat Bukhari. Wa akhbarallahu ta'ala annahu ja'ala lil malaikati ajnihatan yatafawatuna fi a'dadiha, faqala subhanahu
Alhamdulillahi fatiras samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajahinatim masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa akhbarallahu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan, annahu ja'ala lil malaikati ajnihatan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ja'ala lil malaikati ajnihatan yatafawatuna fi a'dadiha, menjadikan sayap-sayap untuk para malaikat yang jumlah bilangannya berbeda-beda. Faqala subhanahu, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi fatiras samawati wal ardi, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba', yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada di surah Al-Fatir ayat 1. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya malaikat-malaikat itu memiliki sayap-sayap yang dimana jumlah sayap mereka itu berbeda-beda. Wara'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam lahu sittumi'atin janah. Wara'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril memiliki 600 sayap. Jadi di sini terdapat sabda Nabi yang mengatakan bahwasannya pada saat itu Rasulullah SAW melihat bahwasannya Jibril itu memiliki 600 sayap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena waktu kita udah habis, jadi insyaallah sifatul malaika akan Ustazah lanjutkan di pekan depan. Jika ada yang kurang paham bisa langsung ditanyakan kepada Ustazah melalui Japri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.